Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1062 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1062, Petualangan di Negeri Sen. Ya, judul kali ini jelas memperlihatkan eksplorasi dari kru topi jerami yang baru aja memasuki Pulau Egghead, tempat berdiamnya orang paling jenius di dunia One Piece. Kalau sebelumnya kalian adalah orang-orang kecewa sama wujud pertama dari Dr. Vegapunk yang diketahui sebagai wanita, kayaknya chapter kali ini bakalan cocok dan bagus banget buat kembali mengingatkan kalau Oda Sensei emang selalu bisa banget mempermainkan emosi dari pembacanya. Soalnya hal ini juga berhubungan sama apa yang ada di cover story chapter 1062 yang mana masih memperlihatkan cover story tentang Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang saat ini memasuki volume ke-20 dengan judul Sementara Itu Kota Coklat di Pulau Kakao. Ya, cover story yang dilengkapi dengan gambar kalau seluruh kota coklat kali ini diselimuti oleh es sepertinya membuktikan kalau dua orang penyusup yang pernah diperlihatkan datang ke kota coklat bukanlah bagian dari eksekutif Gearma Double Six, melainkan memang orang lain yang punya suatu tujuan yang berhubungan dengan ketidakadaannya sang Kapten Big Mom. Kalau dulu awal-awal kita ngiranya kedua orang itu berasal dari kru bajak laut Kurohige, nampaknya hal itu semakin mungkin menjadi kenyataan. Karena kalau dilihat dari kekuatannya ya, harusnya hanya Aokiji seorang lah yang bisa melakukan hal itu ke kota coklat saat ini. Makanya orang yang menemani Aokiji sepertinya masihlah anggota kru Blackbird lainnya. Soalnya besar kemungkinan kalau saat ini Aokiji sedang mencoba mendapatkan kepercayaan dari seluruh anggota Kurohige, sehingga dia mencoba melakukan berbagai hal yang bisa meningkatkan nilai kepercayaan dirinya di mata seluruh kru bajak laut gelap ini. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter kali ini ya rasanya cukup ngasih informasi yang sangat amat berharga. Ya tanpa disangka-sangka, siapa yang mengira kalau Bonnie menjadi salah satu orang yang memegang banyak kunci dari beberapa misteri yang akan terungkap one by one. Misalnya aja kayak informasi kalau Bonnie ternyata sempat bertemu dengan Sabu di Marijua, tapi dia belum memberitahu Luffy akan informasi itu. Atau ternyata Bonnie yang ketika kecil udah pernah datang ke Pulau Egghead yang mana mengungkapkan kalau sejak dulu ya ayah dari Bonnie atau Kuma berarti telah mengenal Dr. Vegapunk sejak lama. Dan yang kita maksud Dr. Vegapunk di sini adalah sosok dari Dr. Vegapunk yang asli. Soalnya seperti yang dikonfirmasi pada chapter 1062, kalau ternyata Dr. Vegapunk memiliki 6 kloningan dirinya sendiri, ya karena saking sibuknya dirinya ya, hingga harus melakukan hal itu. Yang mana mungkin terdengar mustahil namun bisa diwujudkan oleh sang ilmuwan paling jenius di dunia One Piece. Nah, menariknya, ke-6 Dr. Vegapunk ini bisa dikatakan memiliki keinginan dan sifatnya masing-masing, sehingga mereka pun bergerak atas dasar keinginan atau sifatnya, bukan karena tertanam suatu program atau perintah. Makanya dari sini kita bisa mengetahui ke-6 klon dari Dr. Vegapunk atau yang memiliki kode Pang lalu diikuti angka 1 sampai 6, mereka para kloningan dari Dr. Vegapunk sebenarnya memiliki nama tertulis yang condong ke suatu sifat yang spesifik. Namun saat itu dibaca atau diucapkan maka akan menghasilkan sebuah kata yang baru. Misalnya aja Pang Zero-One yang dibaca sebagai Saka namun tertulis sebagai kebajikan. Wujud dari Saka memanglah masih belum diketahui, tapi suaranya udah muncul di chapter kali ini saat dia menelpon Lilith atau Pang Zero-Two yang tertulis sebagai kebatilan. Yang mana keduanya bertemu atau berhadapan dengan rombongan kru topi jerami yang tersisa di atas Thousand Sunny. Di sana kita mengetahui kalau Lilith bertindak seperti sifat yang melekat pada dirinya, di mana dia sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk membantu kru topi jerami. Malahan Lilith berkata kalau mereka bisa selamat asalkan meninggalkan barang-barang berharganya. Soalnya sama seperti di dunia nyata, di mana suatu penelitian memang memakan dana yang amat besar. Ya meski Dr. Vegapunk udah berada di bawah angkatan laut dan pastinya menerima suntikan dana dari sono, tapi nyatanya dana yang dia miliki masihlah terasa kurang. Makanya Lilith sampai melakukan hal seperti itu kepada seluruh kapal yang datang mendekati Pulau Egghead. Yang menarik sebenarnya bagaimana perangkap atau senjata monster laut yang mengelilingi Pulau Egghead ya, dimana dari ukuran dan bentuknya aja mungkin bisa kita sejajarkan dengan para Sea King yang pernah kita lihat. Tapi satu hal yang menjadi tanda tanya sebenarnya ada di momen dimana ketika Saka atau Pang Zero-One menelpon Lilith dan dia mengingatkan Lilith untuk tidak bertindak ceroboh.
karena mereka yang datang kali ini adalah kru Yonko terbaru, yang mana mereka tentu nggak bisa disamakan dengan para bajak laut yang udah datang sebelumnya di pulau ini, apalagi sampai meremehkan mereka mau menyerah dan diam begitu saja. Buktinya aja Saka langsung mengingatkan kalau ada dua orang di kru topi jerami, yaitu Roronoa Zoro dan Nico Robin, yang bisa menghabisi Lilith dalam sekejap. Karena Saka bilang orang-orang seperti mereka tahu mana yang harus menjadi target utama dalam suatu peperangan. Apalagi saat ini kondisinya Lilith berada dalam jangkauan serangan keduanya. Maka dari itu Saka mencoba mengingatkan Pang Zero tuh. Terlepas dari Saka sendiri memang memiliki ketertarikan kepada kru topi jerami, namun yang menjadi pertanyaan sebenarnya, mengapa Saka mengabaikan seorang Sanji dan lebih memilih Nico Robin sebagai orang berbahaya yang dicap olehnya? Apakah ini hanya karena Lilith berwujud seorang wanita, atau karena ada hubungan dengan Judge di masa lalu, di mana Saka memiliki kebencian atau gengsi untuk mengakui kalau hasil penelitian Judge juga bisa menciptakan orang-orang kuat dan Sanji adalah salah satu contohnya? Atau karena Saka udah tahu ya kalau Sanji memang gak bakal melukai wanita? Selain hal tadi juga, ada satu hal menarik lainnya, di mana Zoro sendiri berbicara kalau dirinya memiliki suatu permintaan kepada Dr. Vegapunk, yang mana hal ini jelas jarang terjadi dan cukup menjadi aneh, sehingga kita pun dibuat bertanya-tanya, apa sebenarnya hal yang Zoro sangat inginkan? Apakah ini berhubungan dengan dampak dari buah iblis Smile di Wano Kuni yang belum bisa disembuhkan? Atau ada hal lain yang sebenarnya Zoro emang udah incar sejak awal? Next kita masuk ke Pang Zero 3 yang disebut sebagai Edison namun ditulis imajinasi, sedangkan Pang Zero 4 dibaca Pythagoras dan tertulis sebagai pengetahuan. Next Pang Zero 5 bernama Atlas namun ditulis sebagai kekerasan. Terakhir Pang Zero 6 yang bernama Yok dan tertulis sebagai hasrat. Nah, Pang Zero 6 sendiri sebenarnya adalah Dr. Vegapunk yang dijumpai oleh rombongan Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie. Meski sebenarnya ada sedikit keanehan di momen itu guys, soalnya mengapa Pang Zero 6 malah diperkenalkan sebagai Atlas, padahal pada halaman selanjutnya jelas tertulis kalau Pang Zero 6 bernama York. Entah momen ini sebenarnya ada kesalahan cetak atau bagaimana, tapi kalau emang itu yang beneran terjadi, pasti bakalan ada versi revisinya nanti. But kalau bukan, entah apa sebenarnya tujuan dari Pang Zero 6 mengaku sebagai Pang Zero 5. But kita sendiri sebenarnya berarti udah tahu ya wujud dan beberapa hal ciptaannya, yang mana hal ini menjadi lebih menarik saat Pang Zero 6 berkata kalau dia merasa kekurangan orang yang mampu melakukan tugas atau ilmuwan lah, tugas-tugas ilmuwan loh ya, yang padahal orang-orang itu hanya tinggal membuat sesuatu berdasarkan cetak biru buatan Dr. Vegapunk. Ya, dari sini kemungkinan besar peran Franky akan menjadi cukup krusial. Soalnya kita tahu sendiri kan, kemampuan Franky dalam membuat sesuatu harus udah berkembang sangat pesat. Walau emang kemampuannya mungkin berada jauh di bawah Dr. Vegapunk, namun dengan perkembangannya saat ini, Franky menjadi salah satu orang dengan kemampuan mekanik terhandal. Ditambah bimbingan langsung dari klon-klon Dr. Vegapunk yang ada, harusnya semua itu bakalan mampu Franky kerjakan dengan mudah dan cepat saat melihat cetak birunya. Terlebih alasan kenapa kemungkinan kerjasama dari Dr. Vegapunk dengan Franky bakalan kita lihat ke depannya. Soalnya di akhir chapter 1062, kita akhirnya dikasih tahu kalau CP0 yang diisi oleh Lucy, Stacy, dan Kaku, pada akhirnya mereka diberikan misi untuk melenyapkan Dr. Vegapunk bersama dengan semua gandaan dirinya. Hal ini tentu menjadi menarik, soalnya membunuh Dr. Vegapunk yang dianggap sebagai aset paling berharga ya, bakalan ngasih kerugian yang sangat besar kepada pihak pemerintahan dunia. Karena berkat beberapa temuan dari Dr. Vegapunk juga, mereka bisa dipermudah dalam berbagai hal. Makanya sampai memutuskan untuk membunuh orang paling jenius di dunia One Piece. Satu hal yang bisa menjelaskan hal ini ya, hanyalah Dr. Vegapunk kemungkinan terlalu banyak mengetahui informasi tentang dunia atau bahkan sejarah dunia yang sesungguhnya. Maka gak ada alasan lain lagi untuk pemerintahan dunia untuk gak menetapkan sang ilmuwan paling jenius sebagai orang yang dianggap bisa mengancam kestabilan dunia ini. Hal ini juga sebenarnya berhubungan dengan erat sama tema Kuma yang diangkat bersama dengan Dr. Vegapunk. Soalnya seperti yang dikatakan oleh Lindbergh pada chapter 908, kalau Kuma dijadikan sebagai contoh, kalau bahkan seorang raja yang tiran pun bisa berakhir menjadi budak jika dia udah dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan dunia. Well, buat yang nggak ngerti sama maksud perkataan Mr. K di atas, tenang, Mr. K udah siapin video lain yang mengupas tuntas tentang misteri di balik hubungan Bonnie dan Kuma.
3N itu loh. Sebenarnya banyak 3N yang bisa Mr. K buat di sini, tapi ya simpan aja lah, namanya juga AdSense. So, lanjut ke momen yang tambah bikin gregetan adalah kemungkinan kalau Seraphim Kuma yang dibawa oleh pihak CP0 pada akhirnya mungkin akan dihadapkan dengan Bonnie, di mana hal ini akan semakin membuat Bonnie menjadi marah kepada Dr. Vegapunk. Karena mau seperti apapun alasannya ya, bagi Bonnie seorang Dr. Vegapunk adalah alasan dibalik kenapa ayahnya bisa menjadi seperti ini. Maka dari itu jelas sudah kalau pada akhirnya kebencian Bonnie akan mengarah kepada Dr. Vegapunk, yang mana nantinya hal itu akan menjadi jalan untuk terbukanya flashback ke alasan atau awal mula Dr. Vegapunk memiliki kesepakatan dengan Bartholomew Kuma. Well. Sebenarnya bagi kita sendiri para fans One Piece ya, mungkin alasan tersebut gak lagi dibutuhkan karena semua itu rasanya udah jelas diperlihatkan dari chapter 1062 dan beberapa potongan clue-clue yang kita miliki. Dimana kita bisa tahu mulai dari alasan mengapa Kuma dicap sebagai raja yang bengis, hingga pada akhirnya Kuma rela membuat dirinya menjadi proyek di balik terciptanya Pacifista. Ya, fakta kalau Dr. Vegapunk adalah teman lama dari Kuma juga yang membuat kita sekarang mengerti kenapa Vegapunk mengabulkan keinginan terakhir dari Kuma sebelum kehilangan segalanya. Dimana seperti yang kita tahu, Kuma meminta Vegapunk untuk menanamkan perintah terakhir ya, untuk menjaga kapal Saniku hingga salah satu kru topi jerami bisa kembali datang. Terakhir, buat kalian yang belum tahu alasan mengapa Kuma melakukan perjanjian project Pacifista itu, tenang, sekali lagi Mr. K bakalan buatin satu video khusus yang bakal ngejelasin secara runut biar kalian bisa mahamin kalau chapter ini ya sebenarnya udah memberitahu kita semua tentang apa yang sebenarnya menjadi misteri di balik hubungan Kuma, Bonnie, Dr. Vegapunk, dan Angkatan Laut, dan terutama ya alasan dia ngelindungi Thousand Sunny. Terus kalau kalian juga pengen konten khusus tentang Dr. Vegapunk, nanti Mr. K juga bakalan buatin satu yang khusus mengupas tuntas everything. Tapi itu juga kalau Mr. K inget dan mood buat ngerekodnya ya, semoga aja semangat AdSense lah. Oke, pokoknya segitu aja buat konten react kali ini guys. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.